Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Efriani SMMM, tutor Anda pada mata kuliah Audit SDM. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Ibu Beta. Saat ini saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen Prodi Manajemen S1 pada mata kuliah dengan kode mata kuliah di EKMA 4476, di mana Anda akan diajak untuk sama-sama mempelajari materi pokok EKMA 4476, di mana pada saat ini akan mempelajari sesi pertama. Sesi pertama di modul 1 terkait konsep dasar audit dan audit sumber daya manusia berbasis kompetensi. Perlu saya sampaikan bahwasanya sumber utama dalam materi kita kali ini dapat diakses ya teman-teman rekan-rekan sekalian di laman ut.ac.id. Di pilihannya adalah di perpustakaan digital dengan memilih kode EKMA 4476 Audit Sumber Daya Manusia edisinya edisi 2 dari Amiranda Kiramli. Seperti itu, tahunnya bisa 2019 dan 2012 seperti itu. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini ada kegiatan belajar 1. Jadi memang di modul 1 ini ada 2 kegiatan pembelajaran ya, rekan-rekan ya. Yang pertama kegiatan belajar 1. Ini terkait apa? Terkait konsep dasar daripada audit. Apa sih pengertian daripada audit? Menurut Arens dan kawan-kawan 2008, akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditentukan audit. Seperti ditentukan, audit juga seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Jelas, karena memang audit ini kan tidak sembarang, kegiatan yang tidak sembarangan. Jadi makanya harus dilakukan oleh orang yang sudah teruji, sudah memiliki kredibilitas atau kompeten di bidangnya. Seperti itu. Karena memang kenapa audit harus orang yang kompeten? Bahaya kalau audit ini dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Bisa saja dia menjadi subjektif dalam penilaiannya. Faktor apa? Faktor like dislike misalnya kan. Apabila dia sudah objektif dan kompeten, pasti dia menilai atau mengaudit suatu hal, itu pasti ada kriterianya ini, ada acuannya, ada indikatornya seperti itu. Kemudian jenis audit itu apa saja? Yang pertama ada financial audit atau audit laporan keuangan. Kemudian ada compliance audit. Ada lagi namanya operational audit. Jadi banyak ya jenisnya kan. Selanjutnya komponen audit ini ada 3 nih komponen audit. Yang pertama auditor. Auditor itu orangnya selaku pihak yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Dalam melakukan audit, nah ini yang tadi disampaikan, auditor itu harus objektif dan independen, jadi tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jangan karena hubungan pribadi, jangan karena hal-hal faktor-faktor yang tidak profesional lah ya seperti itu. Yang kedua ada yang namanya auditi. Auditi ini adalah objeknya, orang atau pihak yang menjadi objek audit. Jadi objek audit ini sangat beragam. Tidak hanya laporan, bisa juga prosesnya, hasil kerjanya, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, apapun objek yang diaudit tentu ada pihak atau orang yang bertanggung jawab nih terhadap objek audit tersebut. Yang ketiga, ada namanya stakeholder. Apa stakeholder? Adalah pihak yang berkepentingan terhadap hasil auditnya itu, seperti itu. Stakeholder ini bisa berasal dari internal organisasi maupun eksternal. Kalau internal itu bisa seperti manajemen puncaknya, kalau eksternal bisa dari pemegang sahamnya seperti itu ya rekan-rekan, atau juga dari government atau pemerintah seperti itu. Kemudian tujuan dan manfaat audit sendiri ada tujuan strategis audit. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang jelas karena negara kita menganut konstitusi, jadi pasti acuannya adalah menaati peraturan perundang-undangan. Yang kedua, keterandalan dan konsistensi penyajian laporan keuangan. Jadi memang agar handal dan konsisten nih dalam penyajian laporan keuangan. Makanya diperlukan audit. Kalau tidak diaudit, nanti penyajian laporan keuangan bisa asal-asalan atau macam-macam sesuai suka-suka mereka. Nah, ini yang
dihindari. Makanya tujuan strategis audit adalah konsistensi atau kesesuaian kontinuitas daripada penyajian laporan keuangan. Kemudian ada efisiensi operasional dan kemampulabaan. Betul. Jadi memang tujuan strategis audit ini adalah efisiensi nih daripada operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profitability atau laba. Tujuan seperti yang rekan-rekan juga sudah ketahui bahwa yang namanya suatu organisasi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah pada akhirnya adalah profit kan, laba seperti itu. Yang kedua adalah tujuan operational audit. Ini apa? Memonitor risiko tujuannya, mengevaluasi sistem pengendalian manajemennya, memastikan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, seperti itu. Kemudian manfaat audit ini banyak. Manfaat bagi manajemennya ada, stakeholdernya ada, auditornya ada, auditinya ada, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tahapan aktivitas audit. Tahapannya ini apa saja? Jadi tahapan audit ini dimulai dari perencanaan nih, audit ya. Yang namanya suatu tindakan tidak bisa serta-merta langsung action nih, rekan-rekan ya. Sebenarnya tidak hanya di audit sih, di bidang berbagi bidang juga harus ada yang namanya awalan nih, ada preparation nih ya kan, harus ada planning seperti apa, roadmap lah istilahnya seperti itu. Di sini perencanaan audit disebut dengan istilah pra-audit ya kan. Apa saja nih aktivitas yang dilakukan? Yang pertama, merumuskan tujuan audit itu seperti apa nih? Tujuannya seperti apa? Jadi harus dirumuskan dahulu dong, tidak bisa serta-merta tadi main gerasak-gerusuk, main action saja tanpa tahu apa nih rumusan tujuannya. Kemudian membatasi ruang lingkup. Iya, kenapa tujuannya membatasi ruang lingkup? Agar audit ini tidak melebar kemana-mana, yang seharusnya cukup di lingkup A, B, C, D, sampai kemana-mana, sampai ke Z. Nah, ini kan mengacu daripada efektif dan efisiensi daripada si penilaian audit juga. Kemudian menyusun tim dan jadwal, tentu harus disusun timnya. Siapa saja orang yang kompeten karena kompetensi orang yang kompeten pun bidangnya beda-beda seperti itu. Jadi harus disesuaikan, kemudian jadwalnya juga harus ditentukan sesuai juga. Kemudian menentukan metode dan pendekatan audit seperti apa yang akan digunakan. Setelah dilakukan perencanaan audit, rekan-rekannya, kemudian ada tahap selanjutnya. Nah, ini action pelaksanaan audit ya, actionnya. Jadi setelah direncanakan baru bisa nih di action. Apa aja nih contoh daripada aktivitasnya? Banyak hal yang mulai dari tujuan utama audit lah teman-teman ya. Ada analisa dokumennya seperti apa, begitu kan, melakukan wawancara terhadap auditinya, objeknya tadi. Kemudian membandingkan nih aktivitas yang dilakukan sesuai enggak nih dengan prosedurnya, seperti itu. Apabila terdapat suatu audit laporan yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian para auditor ini akan mencari bukti yang nanti akan dilakukan di tindakan selanjutnya. Apa itu tindakan selanjutnya? Adalah pelaporan audit atau post audit. Kegiatannya menyusun laporan audit tadi yang dari aktivitas pelaksanaan tadi, penemuan tadi. Misalnya ada bukti-bukti yang ketidaksesuaian, seperti itu. Kemudian setelah disusun laporannya, mereka akan melakukan audit nih, hasil daripada si audit tadi akan didiskusikan bersama dengan tim yang terkait. Selanjutnya akan menyusun rekomendasi. Rekomendasi ini erat kaitannya biasanya dengan solusi. Solusi apa yang biasanya ditawarkan oleh pihak audit terhadap suatu organisasi yang mereka audit atau objeknya tadi. Kemudian ada kegiatan, nah kita masuk ke kegiatan yang selanjutnya ya rekan-rekan ya, kegiatan belajar 2. Di sini ada konsep dasar audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau disingkat istilahnya SDMBK. Audit SDMBK ini apa? Yaitu suatu alat untuk mengevaluasi berbagai aktivitas manajemen SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana audit SDMBK dilakukan untuk menilai kualitas manajemen SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan tentunya. Seperti itu. Kemudian area utama audit fungsi SDM ini yang pertama ada perencanaan SDM dan analisa jabatan. Iya. Jadi setelah direncanakan SDM seperti apa yang diperlukan, di jabatan seperti apa, dengan menentukan kriteria
mencari SDM itu seperti apa yang sesuai, misalnya harus sarjana kah, harus pengalaman kah, dan lain sebagainya. Sorry. Jadi sebelum dilakukan tadi yang disampaikan, jadi tahapnya banyak seperti itu ya kan. Kemudian ada juga tadi sudah disampaikan juga ini terkait tujuan manfaat audit ya rekan-rekan ya. Jadi memang tadi ada kepatuhan, saya ulangi sekali lagi, ada keterandalan, efisiensi, kemudian monitor risiko, evaluasi, memanfaatkan efektivitas, ya kan, dimana manfaatnya ya untuk manajemen sendiri, stakeholder, berbagai pihak, auditor dan audit. Perspektif audit MSDMBK itu bagaimana sih? Jadi beberapa perspektif audit MSDMBK, yang pertama ada perspektif teknis organisasional. Jadi dalam perspektif ini, audit SDM merupakan alat untuk memverifikasi dokumen dan menganalisis berbagai indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi organisasi. Jelas ya, bahwasanya memang audit SDM ini sebagai tadi yang dibilang adalah alat untuk memverifikasi dokumen. Jadi memang sudah dilaksanakan sesuai prosedur belum? Kegiatan organisasi selama ini seperti itu sudah efisien belum? Seperti itu. Kemudian ada perspektif sosio-psikologis, yaitu sarana untuk menilai kualitas hubungan kerja dalam suatu perusahaan untuk melihat faktor apa nih yang penting bagi motivasi karyawan dan mengidentifikasi sumber daya untuk mengoptimalkan organisasi menurut sudut daripada sudut pandang karyawan seperti itu. Kemudian ada perspektif ekonomis, yaitu membangun daya saing perusahaan dalam era SDM yang dapat dilakukan dengan membandingkan indikator sosial dan ekonomis perusahaan dengan peraturan atau prosedur dan kebijakan yang berlaku atau dengan perusahaan lain yang sejenis. Kemudian ada mengembangkan efektivitas nih fungsi Departemen SDM ya kan dengan makin meningkatnya peran dan kewenangan Departemen SDM selaras dengan pengembangan bisnis. Jadi harus selaras nih antara departemennya dengan pengembangan bisnis perusahaan. Kemudian mengembangkan efektivitas audit itu sendiri dengan membandingkan antara biayanya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dilakukan seperti itu. Untuk selanjutnya adalah pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia. Jadi pergeseran paradigma ini dalam manajemen SDM juga dapat dijelaskan pada bagian berikut. Yang pertama adalah kontrol. Di sini ada maintaining compliance and control of management process. Iya, jadi memang harus ada kontrolnya nih dalam memanajemen atau proses manajemen ini, ada orangnya seperti itu. Setelah dilakukan kontrol, ada servisnya, ada layanannya seperti apa. Jadi providing effective services. Jadi biasanya yang melakukan service ini di human resource atau bagian HRD seperti itu. Kemudian adanya decision focus on improving organizations this section talentship ya, istilahnya talentship. Jadi memang setelah melakukan pengontrolan, kemudian ada seperti servisnya, seperti tindak lanjutnya, selanjutnya kan akan ada yang namanya improve-nya, perbaikannya, keputusan seperti apa yang akan dijalankan dari misalnya untuk mengelola sumber daya tadi. Ini dikutip dari Boudreau dan Ramstead 2007 ya, rekan-rekan semuanya. Tujuan dan manfaat audit MSDMBK di sini yang pertama menilai efektivitas daripada departemen atau unit kerja SDM untuk mengetahui nih apakah departemen SDM ini sudah menjalankan daripada fungsi secara efektif atau sudah mencapai tujuan. Seperti jelas ya rekan-rekan ya. Jadi memang tadi yang dijelaskan di awal-awal bahwasanya memang audit itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur yang sudah ditetapkan dengan realita yang ada di lapangan seperti itu. Begitu untuk mengetahui fungsi secara efektif tadi ya. Yang kedua menilai efisiensi daripada departemen ataupun unit kerja SDM. Jadi pencapaian tujuan atau efektivitas departemen SDM bukan berarti dilakukan dengan biaya yang tidak terkontrol. Jadi sesuka-sukanya nih. Tidak. Jadi harus semua program aktivitas SDM itu harus dilakukan secara efisien dan ekonomis dengan tetap mengacu pada sasaran yang ditetapkan.
Yang ketiga adalah menilai ketaatan program atau aktivitas SDM. Jadi program atau aktivitas SDM ini harus dievaluasi apakah sudah mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan begitu dan ketentuan yang berlaku atau tidak. Itu kan harus dievaluasi begitu. Yang keempat, membantu SDM MSDMBK memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan organisasi. Di mana tujuan organisasi tadi sudah disampaikan, yaitu profitabilitas. Yang kelima, menciptakan nilai tambah sehingga organisasi bertanggung jawab secara sosial, etikal, dan mampu unggul dalam persaingan di lingkungan industrinya. Selanjutnya, mendapatkan umpan balik dari para karyawan dan manajer operasi seperti itu dengan efektivitas manajemen SDM. Yang ketujuh adalah memperbaiki fungsi MSDM BK dengan menyediakan sarana ya untuk menunjang atau mengurangi atau menambah kegiatan SDM. Jadi memang memperbaiki tadi improvement. Untuk selanjutnya adalah tujuan dan manfaat audit MSDMBK. Manfaat daripada audit MSDMBK ini di sini ada mengidentifikasi nih permasalahan kritis terkait pengelolaan SDM. Iya. Jadi audit MSDMBK ini dapat mengetahui mana nih yang jadi kendala dalam suatu organisasi, khususnya kaitan dengan SDM. Kemudian melakukan perbaikan. Jadi setelah diidentifikasi, sedemikian nih SDM yang bermasalah, selanjutnya kan akan diperbaiki dalam pengelolaan, tidak hanya sebatas mengidentifikasi tapi melakukan perbaikan. Kemudian mengevaluasi, menstimulasi keseragaman kebijakan dan praktik SDM. Jelas bahwasanya evaluasi dan stimulasi ini sangat erat dengan arahan manajemen perusahaan terhadap para karyawannya. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang akan diambil tidak serta-merta langsung saja, pasti harus ada dasarnya. Oleh karena itulah audit SDMBK ini menjadi dasar pengambilan keputusan terkait SDM. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan isu SDM dengan pihak terkait seperti manajer lini. Manajer lini itu manajer bawah seperti itu ya rekan-rekannya, sampai dengan manajer atas top. Jadi kan manajer istilahnya tuh dalam organisasi ada 3 bagian, lini, middle, dan top. Lini itu adalah bawah, middle itu adalah tengah, top itu adalah atas atau dengan pemerintahan juga di sini. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kontribusi Departemen Unit Kerja SDM bagi organisasi, mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan citra profesionalisme Departemen Unit Kerja SDM. Lagi-lagi, profesionalisme dari audit ini tentu akan terjaga apabila dijalankan dengan sesuai, dengan objektif, oleh orang yang kompeten, seperti itu. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundangan, tadi juga sudah dijelaskan, mengurangi biaya SDM melalui prosedur yang lebih efektif, menciptakan juga penerimaan yang lebih tinggi akan perubahan yang dibutuhkan Departemen atau Unit Kerja SDM, kemudian mendorong kajian ulang yang mendalam dan sistematis akan sistem informasinya, seperti itu. Selanjutnya ada audit MSDMBK, dapat juga mengukur kinerja departemen atau unit kerja SDM dalam berbagai aspek, baik dari HR capability, HR excellence-nya, HR efisiensi tadi ya, HR efektifnya jelas. Jadi memang nggak hanya tentang kemampuan, tapi masalah efektivitas, efisiensi, seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya adalah kompetensi atau kapabilitas yang diperlukan oleh para profesional SDM itu. Seperti apa? Yang pertama adalah kompetensi manajemen bisnis. Di sini terkait manajemen perubahan. Ada customer relationship, analisis biaya, manfaat keuangan, pemasaran, dan macam-macam yang berkaitan sampai dengan perencanaan strategis. Kemudian yang kedua ada namanya kompetensi profesional. Disinilah ada yang namanya coaching, ya kan? Pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan, mentoring, kepemimpinan, komunikasi, manajemen konfliknya bagaimana, dituntut berpikir kreatif, bagaimana pemecahan suatu masalah, pengambilan keputusannya bagaimana, etika bisnis yang seharusnya dilakukan seperti apa, fasilitasinya seperti apa, hubungan interpersonal, hubungan antar karyawannya seperti apa, perilakunya, manusianya, maupun perilaku organisasi. Sub-management, kerjasama, sampai dengan aplikasi sistem penunjangnya nih, yaitu sistem informasi STM.
Selanjutnya adalah kompetensi teknis SDM. Apa saja? Baik kehadiran dan cuti, tunjangan, pengembangan, kompensasi, kemudian administrasi penggajian, disiplin, ya kan? Terus fokus pada karyawan, dasar-dasar manajemennya, analisis pekerjaannya seperti apa, hubungan ketenaga kerjaannya ini bagaimana, pengembangan organisasi dan manajemen kinerjanya bagaimana, staffing dan perekrutannya, succession planning-nya, job design, uraian, sampai dengan reward and punishment recognition-nya seperti apa, dan hukum perburuannya. Kemudian tahap terakhir yaitu proses atau tahapan audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, tapi ini disimpulkan dalam suatu bagan. Prosesnya itu saya ulang, jadi ada yang planning, isinya kebijakan audit, roadmap ya, audit roadmap, perencanaannya, permintaannya, auditnya seperti apa, penentuan lingkup tadi ya rekan-rekan ya. Selanjutnya adalah preparation nih, persiapan, tujuan auditnya bagaimana, lanjutan ruang lingkupnya bagaimana, program audit, kemudian metodenya nih, pakai metode apa yang sesuai, kan harus disesuaikan. Jadi antara satu audit dan audit lain tentu mempunyai metode yang berbeda-beda, maka akan disesuaikan nih. Selanjutnya jadwal auditnya, tim ataupun orang-orang yang melakukan auditnya seperti apa, berapa jumlahnya nanti kan akan ditentukan di tahap preparation ini. Kemudian investigasi awalnya bagaimana, pengumuman auditnya seperti apa. Kemudian ada tindakannya nih setelah di preparation disiapkan akan execution-nya atau execution itu istilahnya tindakannya seperti apa. Ada tindakannya itu menganalisis dokumen tadi yang disampaikan ya rekan yang di awal. Wawancara, analisis histori, survei, eksperimen, macam-macam sebenarnya kegiatan yang dilakukan atau action dilakukan audit ini begitu. Ini hanya sampel umumnya, tetapi sebenarnya realnya itu banyak, sangat kompleks tergantung daripada tadi yang disampaikan bahwa audit itu tidak hanya satu objek, kan banyak objek. Jadi penyesuaian eksekusi ataupun tindakannya pun ya disesuaikan, tidak bisa menyamaratakan antara mengaudit laporan dengan mengaudit hasil kinerja dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah reporting, pelaporan. Di sini ada diskusi, klarifikasi, closing meeting, sampai dengan pelaporan. Yang terakhir akan ada follow up, rekomendasi, program, aksi, evaluasi. Dari rangkaian proses tahap audit awal tadi, dari planning sampai reporting, tentu akan ada follow up. Bagaimana evaluasinya, bagaimana rekomendasinya, bagaimana program aksinya, bagaimana solusi yang akan diberikan atas proses auditnya. Baik. Demikian ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kita pada sesi yang pertama ini, yaitu modul 1 ya, konsep dasar audit dan audit MSDMBK. Begitu. Mohon dengan sangat rekan-rekan bisa membaca ulang atau menonton ulang videonya atau bisa membaca literatur langsung seperti itu ya di layanan digital di ut.ac.id untuk menambah pemahaman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.